Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Orang-orang munafik itu ibarat musuh dalam selimut, duri dalam daging. Dan sejarah membuktikan banyak kerajaan-kerajaan Islam, negara-negara Islam itu hancur, runtuh, dapat dikalahkan musuh karena bantuan oleh orang-orang munafik tadi. Nah, mereka ini hidup selalu menampakkan keloyalitasnya kepada umat Islam, selalu menampakkan keimanannya. Padahal mereka ini tidak senang apabila umat Islam berjaya. Dan sifat kaum munafikin ini udah sifat turunan. Allah Subhanahu wa taala firman, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 120. Jadi mereka ini siang dan malam kerjaannya apa? Untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Mereka berkolaborasi dengan kaum kufar, dengan musuh Islam. Akan tapi orang-orang kufar, kita sebagai umat Islam dapat mengenali mereka, dapat mengenali permusuhan mereka, dapat mencium gelagat bau busuk mereka apabila ingin memusuhi kaum muslimin. Akan tetapi mereka menggunakan perpanjangan tangan, menggunakan bantuan orang-orang munafikin, yang mana kita sering tidak tersadarkan dengan keberadaan mereka untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Nabi Allah Subhanahu wa taala firman juga tentang mereka ini, wa yaquluna ta'ah wa fa idza barazu min indik bayyata ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakil. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Quran Surat An-Nisa ayat 81. Jadi awalnya kita pasti gusar, apalagi yang mereka hendak kerjakan, apalagi yang mereka atur siasat untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Tapi Allah katakan wa kafa billahi wakila. Selama kita berpegang teguh pada agama kita, bertawakal pada Allah, maka Allah sebaik-baik pelindung. Dan fatalnya mereka tidak menyadari bahwasanya siasat mereka, rencana mereka itu pasti cepat atau lambat akan terbongkar. Pasti. Allah Subhanahu wa taala firman, am hasibal ladina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Atau apakah mereka, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Yaitu di surat Muhammad ayat 29. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka itu, karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ali Imran ayat 54. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana cara mempertahankan Islam, mempertahankan akidah umat Islam dengan serius mempelajari agama, serius mendalami agama, mengamalkan agama ini, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita disedihkan dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka, kekuatan materi yang mereka miliki, sokongan segala pihak untuk mendukung program-program mereka dalam menggerus akidah umat Islam. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan bongkar semua makar mereka. Dan itu terjadi beberapa kali kita saksikan, ya.
Orang-orang yang ingin memusuhi umat Islam dengan menistakan agama, dengan menyebarkan hal-hal yang berbau kefasikan untuk menjauhkan Islam. Tapi apa? Allah bongkar tipu daya mereka. Akhirnya umat tersadar, ya, dan mereka tidak akan bisa lagi mengelabui umat Islam. Akan tetapi kita juga harus terus waspada. Kenapa? Orang munafikin ini memang secara tampak, secara zahirnya itu susah terkadang untuk dikenali. Makanya Nabi SAW juga bersabda, ayatul munafiki tsalas, wa in shama wa shalla wa zama annahu muslim. Tanda munafik itu ada 3. Walaupun orang tersebut puasa, mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi ayat munafik yang 3 udah masyhur, udah kita ketahui bersama. Dan orang-orang kaum munafikin ini, ya mereka tetap puasa seperti kita, tetap sholat bersama kita, dan dia mengaku dirinya muslim. Dan untuk itulah kita harus waspada dari mereka. Akan tetapi kita katakan, wahai orang-orang munafik, wahai para musuh dalam selimut, wahai para duri dalam daging, kami bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makar kalian, tipu daya kalian, cepat atau lambat Allah akan bongkar. Tinggal kalian, cepat atau lambat, bertaubat atau tidak, al-mautu ya'ti baghtah. Kematian bisa datang kapan saja. Wallahu syadidul iqab. Dan sungguh Allah maha pedih siksaannya nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Wal iyazubillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.